susu mantannya yang menyusui anaknya dia. Karena dia sebetulnya membantu para muzaki, membantu. Jadi dia kaki tangannya muzaki sebetulnya. Untuk pembeda antara zakat, infak dan sodakoh itu pembedanya di mana dan pembatasnya di mana. Dan misal contoh. Nah, gimana caranya mereka tuh memastikan bahwa zakat yang dibayarkan itu tersalurkan dengan benar gitu, Ustaz? Kalau misalkan warisan kan kalau di Islam itu kan ada pengaturan misalnya laki-laki itu Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kemuliakan teman-teman sekalian, siang ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Karena itu sebelum mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan ridho barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang harus berzakat ya ataukah tidak, nah itu ini yang perlu dilihat lagi. Jadi kita berzakati di dalam fikih-fikih klasik, hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya itu terbatas di dalam 5 hal. Istilahnya ada mawashi, kemudian ada athman, ya, ada zuru', ada thimar dan urudut tijarah. Dulu cuma terbatas itu. Mawashi itu binatang ternak. Jadi kalau ada yang berternak unta, ya, kalau sudah mencapai nisab maka wajib zakat. Tapi hari ini kita bisa saksikan orang ternak jangkrik, ada kan? Ternak ikan koi, ternak ayam potong, ya kan, ayam kampung. Jadi kalau pakai fikih klasik nggak ketemu itu, karena peternakan yang dimaksud itu adalah sebatas unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing atau biri-biri. Jadi ternak jangkrik nggak masuk itu. Ada kan yang ternak jangkrik tuh, ya kan? Ada lagi yang ternak ulat, nah, ya kan? Nah, ya kalau ternak tuyul nggak ada, ya, nggak bisa itu. Ya. Nah, bagaimana hukumnya orang yang ternak-ternak itu? Misalnya ikan koi, ya. Saya kebetulan suka, ya, ada kolam depan rumah ya, nggak gede lah. Dan semalam ketemu istilahnya suppliernya. Ini Pak Ustadz, ada bagus 6 ekor, satunya 2.000, maksudnya 2 juta. Wah, kalau musim lebaran begini Masya Allah ya. Jadi 1 ekor ukuran berapa dia bilang, 60 cm itu 2 juta 1 ekor. Padahal kalau ikan sekali beranak pinak itu bisa ya ratusan ribuan itu, ya. Nah itu bagaimana, artinya ternak koi itu ya dengan harga apalagi kualitas yang nomor 1 ya, 2 miliar, berarti sebulan bisa 10 miliar. Itu dari gaji tuh, belum endorse iklan macam-macam. Masya Allah itu. Makanya kemudian
ulama kontemporer merumuskan yang namanya zakat penghasilan. Jadi kayak pengusaha apa itu pengacara misalnya. Pengacara itu kan ketika dia punya klien bukan hanya dapat dari klien kan. Kalau misalnya ini kaitannya dengan sengketa aset, itu kan biasanya kalau berhasil Anda akan mendapatkan sekian persen dari aset itu. Nah, itu juga kalau tidak dizakati adalah suatu ketidakadilan, ya. Karena orang itu harganya luar biasa, ya. Apalagi yang sudah dia gedekan, dia jual kalau sudah gede itu, ya. Oh itu masya Allah. Apalagi yang sudah, oh itu harganya memang jutaan. Lah bagaimana kemudian orang yang mendapatkan penghasilan banyak dari peternakan hewan yang tidak masuk kategori unta, sapi atau kambing, masa sih nggak kena zakat? Nah itu. Makanya kemudian disitulah menjadi arena ijtihadnya para ulama kontemporer. Jadi ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh para ulama berdasarkan Al-Quran, hadis, dan dalil yang lain untuk merumuskan hukum baru terhadap peristiwa baru atau sesuatu yang baru. Bulan berarti 20 kali 12 240 gram kena zakat 2,5%, ya 2,5%. Ini namanya haul, ya haul 1 tahun. Jadi kalau punya emasnya cuma 6 bulan, misalnya punya emas 6 bulan, ya 100 gram, tapi habis itu dapat musibah, kemudian emasnya dijual separuh, jadi tinggal 50 gram sampai haul setahun. Nah, kalau cuma 50 gram berarti tidak kena kewajiban zakat, ya. Ini namanya haul, ya, namanya haul. Kemudian zuru' ini tanaman, ya. Tanaman yang kena zakat ini pun bukan sembarang tanaman, ya. Kayak di daerah saya itu ada yang rutin dan untungnya besar, itu nanas madu. Daerah Belik, itu daerah Pemalang daerah saya. Itu kalau panen luar biasa, ya. Di sini di Jakarta dijual juga lumayan, ya. Dan secara kesehatan memang bagus untuk menjaga kondisi tubuh, ya. Tetapi apakah petani nanas itu kena zakat dalam arti zuru' ini tanaman ini, ya? Maka kalau kita lihat ketentuannya ada 3. Yang pertama yang ditanam adalah sesuatu yang ditanam oleh manusia, jadi bukan tumbuh sendiri. Misalnya di daerah saya itu ada namanya ciplukan. Ada yang tahu ciplukan? Ya, ciplukan itu ditanam apa tumbuh sendiri? Itu rasanya enak apa enggak? Kalau nggak salah ciplukan ini sudah dijual di mall, ya kan? Harganya lumayan. Kalau itu istilahnya apa, natural gitu, ya, nggak ditanam dengan ini, ya nggak kena zakat, ya. Ciplukan dulu zaman kecil ya emang enak, itu kletos gitu, ya, yang kuning itu. Wah, lagi puasa jadi apa aja kayaknya enak jadinya, ya, ciplukan. Nah, yang seperti ini maka tidak kena zakat. Mengalami akhir Ramadan dan awal Syawal itu kena kewajiban zakat fitrah. Ya memang prakteknya kalau di kita, terutama di perkotaan, zakat fitrah dikeluarkan, ya sekarang itu sudah ada yang mengeluarkan, sudah banyak. Sebetulnya afdolnya zakat fitrah itu ya malam lebaran itu. Lebih afdol lagi itu ba'da subuh, sebelum sholat. Sebetulnya cuma kalau di kita runyam itu kalau diserahkan. Kayak di kompleks saya, ya malam lebaran sudah nggak mau terima zakat karena nanti kaitannya dengan distribusi, ya, yang menyulitkan di situ, ya. Orangnya sudah pada mau lebaran,
Ya ini kok malah zakatnya gitu. Untuk pembeda antara zakat, infak dan sodakoh itu pembedanya di mana dan pembatasnya di mana. Dan misal contoh pada prakteknya, misalkan ada orang kelebihan penghasilan dari gaji misalkan gitu, dan dia pengen ngelakuin atau menyalurkan uangnya tuh ke orang yang membutuhkan, dan yang paling dekat misalkan ke saudara, sepupu atau ponakan gitu. Misalkan ngebiayain sekolahnya, ngasih uang jajan setiap harinya gitu. Misalkan sebulan bisa 1 juta, tentatif lah dia 1.500.000 gitu sesuai kemampuan dia gitu. Itu jatuhnya apa, Ustaz? Apakah itu jatuhnya zakat, infak atau sedekah contohnya gitu, Ustaz? Oke. Yang pertama bedanya zakat, infak, sedekah. Sebetulnya kalau secara istilah zakat pun di dalam Al-Quran disebutkannya dengan sedekah, innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya itu. Tetapi secara pembiasaan penggunaan istilah yaitu dibedakan zakat, infak, sedekah. Kalau sedekah itu bukan kewajiban, sehingga ketentuannya longgar. Misalnya ya, kalau zakat itu kan pengeluaran wajib ya dari harta kita. Kalau sedekah itu sifatnya sunnah. Kalau sekarang tuh badan zakat banyak ya Ustadz di Indonesia. Nah, mungkin kalau misalnya orang yang nggak bisa nih, nggak ada waktu buat bayar zakatnya, mungkin ke masjid terdekat atau mungkin langsung ngasih itu ke orang yang emang mau dijadiin penerima zakatnya, kan mungkin mereka bakal lewat penyalur zakat ini Ustadz. Nah, gimana caranya mereka tuh memastikan bahwa zakat yang dibayarkan itu tersalurkan dengan benar gitu Ustadz? Iya, ya kan ada Basnas, ada seperti dompet duafa. Ya kalau untuk memastikan zakat kita disalurkan dengan benar, ya memang kita harus melihat laporan mereka, report mereka terhadap harta yang dikumpulkan. Sebenarnya nyambung Pak sama yang wakaf, tapi permulaannya itu dari warisan. Bahas warisan dulu. Kan jadi satu tanah tuh Pak, kan itu janjinya kan berdua ya Pak, jadi 2 saudara gitu. Nah, tapi itu belum dipecah namanya. Nah, terus pas ibu udah meninggal itu, jadi yang area belakang itu maunya untuk diwakafkan atas nama si ibu Pak. Kalau memang ini kita nggak membahas soal ini ya. Pokoknya itu ada harta warisan yang dimiliki berdua. Ya kan? Belum dipecah itu kan sebetulnya bukti administratif ya kan? Sertifikat. Jadi tanah misalnya 200 meter. Sertifikatnya masih 1. Masih atas nama orang tua misalnya gitu ya, belum dipecah. Tadi Pak, kalau misalkan warisan kan kalau di Islam itu kan ada pengaturan, misalnya laki-laki itu setengah kalau nggak salah Pak, terus perempuan itu 1/4-nya gitu Pak. Nah tapi kalau misalkan orang tuanya iya 2 bagian. Nah kalau misalkan orang tuanya itu maunya dibagi rata itu bisa atau enggak Pak? Nah terus yang kedua, kalau misalkan hukum waris di Indonesia itu Pak, apakah kita ngacunya tuh kayak di hukum Islam atau gimana Pak? Karena kan kalau misalkan kita ke notaris gitu kan, mereka kan dasarnya banyak tuh Pak, ada yang dari hukum Islam, ada yang memang yang udah berlaku pada umumnya aja gitu. Ketika menikah yang kedua sama-sama bekerja, maka menjadi ada harta bersama. Ketika terjadi salah satunya meninggal misalnya, emang dibelah 2. Nah ketika dibelah 2 itu, bagian suami ketika masih ada anak yang wajib dinafkahi, ya wajib dikeluarkan untuk anak yang wajib dia nafkahi itu. Tapi sebenarnya kalau istri sendiri nggak punya kewajiban menafkahi.
Bisa dipahami ya. Artinya istri dapat juga nih setengahnya, enggak masalah. Itulah kenapa dia ketika waris dapat satu bagian, karena nggak punya kewajiban nafkah itu. Kalau laki-laki ada kewajiban nafkah tadi. Begitu yang saya pahami. Jadi kalau tadi cerai ya, cerai, si istri tidak wajib menafkahi anak itu, tapi suami tetap, yang mantan suami ini wajib nafkahi. Makanya kan kalau kita lihat artis cerai kan terus ada kewajiban nafkahi per bulan sekian kan gitu ya, dia per bulan ngasih saya 15 juta dan dia setuju, oke sip, begitu ya. Baik teman-teman, inilah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.